Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Semua orang berdosa. Apakah ini karena dosa warisan dari Adam? Atau ini yang disebut dengan tabiat dosa? Mohon pencerahannya Bapak Pendeta Esra Soru. Terima kasih. Roma pasal 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran, ini pelanggaran Adam. Semua orang beroleh penghukuman. Demikian oleh satu perbuatan, ini aja ya. Sama seperti satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Lalu ayat 19, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ini ketidaktaatan Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Nah, jadi Pak Anggiat tanya, ini karena dosa warisan atau karena tabiat? Di sini kita bisa lihat ya, ketidaktaatan Adam membuat semua orang menjadi orang berdosa. Kata menjadi, ini menunjukkan status. Maka orang bayi pun begitu lahir, dia sudah menjadi orang berdosa. Ini status. Sedangkan di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, semua orang telah berbuat dosa. Maka ini perbuatan. Jadi mesti dibedakan antara sifat dosa dan perbuatan dosa. Nah, sifat dosa itu mempengaruhi status. Makanya orang yang mempunyai sifat dosa, dia menjadi atau dia berstatus orang berdosa. Biarpun dia belum berdosa, belum berbuat dosa. Ya. Begitu, karena itulah maka bayi waktu lahir sudah ada sifat dosa. Karena itu dia berstatus orang berdosa. Tapi apakah dia sudah berbuat dosa? Belum. Tapi kalau dia umur panjang, maka dengan bertambah usianya, maka sifat dosa atau tabiat dosa itu ya, lalu pada akhirnya berbuah melalui perbuatan dosa. Mengapa dia berbuat dosa? Karena memang dalam dirinya sudah ada sifat berdosa, tabiat dosa itu. Karena itu tidak perlu ada kursus untuk berdosa. Itu otomatis itu, ya. Tidak perlu melatih anak untuk egois. Ya. Ada seorang mengatakan bahwa saya heran. Saya punya anak 2 orang kembar. Ya, mereka keluar sama-sama, ya, lalu hidup sama-sama. Tahu-tahu satu hari mereka 2 bermain dan dia melihat sang kakak merampas mobil-mobilan adiknya. Si adik tarik kembali, si kakak tarik kembali. Tiba-tiba si kakak pukul adiknya. Lalu dia heran. Dia melihat itu, dia bilang, dari mana ini anak belajar egoisme begini ya? Kok rasanya tidak pernah kita menunjukkan begitu? Ya, itulah sebagai buah dari sifat dosa yang ada. Ya, jadi kalau Pak bertanya begitu ya, sifat dosa dan status keberdosaan kita warisi dari Adam. Tapi perbuatan dosa itu dilakukan sendiri-sendiri. Ya, dilakukan sendiri-sendiri, makanya masing-masing orang mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri. Tapi menjadi orang berdosa itu dari Adam.
Tapi kenapa harus dari Adam ya? Ya, kenapa dari Adam? Gara-gara Adam satu orang kita semua jadi orang berdosa? Yaitu karena Adam itu perwakilan kita. Ya. Maka karena dia perwakilan, maka semua yang diwakili ikut dosa. Kemarin saya kecewa berat. Ya, karena apa? Karena Inggris kalah. Ya, di Euro. Nah, saya sudah kontak dengan beberapa teman tadi malam, kita sama-sama pro Inggris. Tadi pagi saya kontak dia, ternyata kita kalah. Tapi apakah saya orang Inggris? Tidak. Ya, saya ikut main? Tidak juga. Tapi kenapa rasa kalah? Karena Inggris itu wakilnya kita. Ya toh? Yang diwakili oleh Italia, mereka kita menang, padahal tidak ikut main. Gitu. Nah, kalau begitu wakilnya menang, ya menang. Wakilnya kalah, ya kalah. Adam itu wakil kita. Manusia ini ada dua wakil. Ya, manusia lama dan manusia baru. Manusia lama wakilnya Adam. Manusia baru wakilnya Kristus. Nah, untuk diwakili Adam nggak perlu bikin apa-apa dah. Begitu lahir otomatis di dalam Adam. Nah, tapi untuk menjadi manusia baru itu perlu perpindahan. Ya, dari wakil lama ke wakil baru. Nah, tadi mungkin kita pikir kok rasanya tidak adil ya. Adam yang berbuat dosa, kok saya yang kena? Tapi ingat juga bahwa pada waktu kamu menjadi masuk kepada manusia baru, maka prinsip yang sama pun terjadi. Ya, ini oleh satu pelanggaran semua orang oleh penghukuman. Tapi ingat juga bahwa oleh satu perbuatan kebenaran, siapa? Kristus. Makanya Kristus itu perwakilan manusia baru, makanya disebut Adam yang terakhir. Ya, oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran. Satu orang ya semua jadi orang berdosa, tapi ingat pula ada ketaatan satu orang, yaitu Kristus. Semua orang jadi orang benar. Jadi gini prinsipnya, kamu tidak ada pada waktu Adam berdosa. Tapi karena kamu ada di dalam Adam, ya sudah, keberdosaan Adam diberlakukan kamu. Kamu ikut berdosa. Gitu kan? Tapi waktu kamu percaya kepada Kristus, apakah waktu kita percaya pada Kristus kita sudah benar? Ternyata tidak juga, masih banyak dosa juga. Tapi ternyata dianggap orang benar. Kenapa? Bukan karena saya benar, tapi sama seperti keberdosaan Adam diberlakukan untuk semua di dalam dia. Kebenaran Kristus diberlakukan untuk semua yang ada dalam dia. Makanya kita disebut orang benar. Bukan karena kita benar, tapi kepala di atas itu benar. Nah, semua yang di dalam Adam itu berdosa. Memang tidak ikut berdosa waktu di Taman Eden. Tapi karena kepalanya berdosa, semua jadi berdosa. Begitu juga. Ya. Begitu pindah karena kepalanya benar, saya benar. Itulah yang namanya konsep justification. Pembenaran. Jadi pembenaran itu bukan dibuat jadi benar. Tapi pembenaran itu dianggap benar. Karena ada statusnya jadi orang benar. Jadi biarpun begini-begini, masih banyak dosa dan kelemahan, tapi statusnya orang benar loh. Kenapa? Bukan karena saya, tapi karena kepalanya. Nah, tinggal sekarang, waktu lahir sudah ada di dalam Adam. Tapi supaya pindah kepada Kristus, itu butuh keputusan untuk pindah, yaitu beriman kepada Kristus. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.